Salam, selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu guru ya, dan seluruh para pelayan Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah virtual PIK SMP Penumai. Haleluya, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Ada firman Tuhan yang berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, catat, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Mari pagi ini kita membawa kehidupan kita, biar hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh dapat melaksanakan kembali ibadah virtual kami PIK SMP Penumai. Tuhan, satu kerinduan kami ingin mau hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan melimpah untuk anak-anak kami, untuk kami semuanya, untuk orang tua. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami percaya ada berkat ibadah yang luar biasa yang akan kami dapatkan hari ini, sehingga di dalam kami mengikuti pembelajaran, di dalam kami melaksanakan aktivitas kami percaya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat ibadah yang daripada Tuhan. Haleluya, amin. Mari setiap kita mengarahkan kehidupan kita pada Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini ya di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa cinta kasih hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa kasih, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita mengatakan lagi pujian ini di hadapan Tuhan. Cinta itu lemah lembut,
bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami mengundang hamba-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menerima firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan meneguhkan kami, Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakini firman ini memberikan kami kemampuan, kekuatan, hikmat, akal budi dari surga, sehingga kami dapat mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom anak-anakku yang ada di rumah. Haleluya. Bapak yakin kalian diberkati oleh Tuhan, menerima sukacita kasih Tuhan yang besar. Di saat ini kita kembali lagi menerima berkat firman Tuhan. Ya, kita masih dalam buah roh kesabaran. Apakah kesabaran itu penting dalam kehidupan kita? Sungguh amat penting, karena kesabaran itu memberikan kita atau mencegah kita dalam kita melakukan tindakan-tindakan yang salah atau ucapan-ucapan yang salah yang membuat hati orang lain itu tersakiti. Ya, kesabaran itu penting bagi anak-anak Tuhan, karena di dalam kita memiliki buah roh kesabaran, karena di situ berkat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan menerima ayat pendahulu kita, mengawali aktivitas kita dalam kita menerima pelajaran dari guru. Firman Tuhan terambil di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Suratan Rasul Paulus kepada sidang jemaat Tuhan di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, sebagai orang-orang pilihan Allah, Allah menghendaki supaya kita adalah memakai atau kita kenakan belas kasihan. Antara lain apa? Antara lain ada kasih kita, kemurahan kita, kerendahan hati kita, kelemah lembutan, bahkan kesabaran. Ini yang amat penting dan teramat penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa
Orang-orang pilihan Allah harus senantiasa dikuduskan. Harus senantiasa mengejar itu yang namanya kekudusan. Ya, kekudusan itu sungguh hal yang luar biasa di saat kita memiliki Tuhan. Kalau kita sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Semakin hari kita semakin disempurnakan, semakin hari kita semakin dikuduskan. Ya, dan Tuhan mau dalam kehidupan kita harus mengenakan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terutama apa? Terutama buah roh kesabaran. Ya, kesabaran terhadap orang-orang yang mungkin saat ini sudah mengusik kita. Kesabaran ya dalam kita dalam kita menerima perkataan-perkataan yang mungkin menyakiti kita, atau ya secara daging kita tidak bisa terima. Tapi kalau kita memiliki buah Roh Kudus itu tentang buah kesabaran, maka kita kuat menghadapi segala apapun yang kita hadapi. Ya. Jadi di sini kita harus menerima terhadap orang-orang yang mengusik kita. Dimanapun kita berada pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan. Ada hal-hal yang membuat kita itu kemanusiaan kita itu tidak bisa terima. Tetapi Tuhan mau kita harus memiliki kesabaran itu. Karena apa? Karena kesabaran itu menandakan bahwa kita mengasihi seseorang. Kalau kita tidak mengasihi seseorang, ditampar pipi kanan, tentunya kita juga mau membalas, menampar. Jangan. Firman Allah mengatakan, kalau kau ditampar pipi kanan, berilah juga pipi kiri. Maksudnya, kita harus memiliki pengampunan, memiliki kesabaran yang benar-benar Tuhan mau hati kita benar-benar itu ada kerendahan hati, ada ketulusan, ya. Karena di dalam kesabaran itu, di situ akan timbul kasih dan dan kerendahan hati kita, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya. Dia tidak cemburu, dia tidak mementingkan diri sendiri. Karena apa? Kalau kita memiliki kasih, tentunya kita juga memiliki kesabaran. Orang yang kelihatan atau orang yang memiliki kasih itu adalah orang yang memiliki buah roh kesabaran. Ya, karena kata-kata tadi, kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati. Itu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi biarlah ketika kita dibuat tidak baik oleh orang lain, mari kita lakukan dengan kebaikan kita, dengan kerendahan hati kita. Di saat kita tunjukkan buah roh kesabaran itu, orang lain yang mungkin sekali tidak suka dengan kita, saya yakin dia pasti akan menyukai kita. Mau disukai orang lain, hormati mereka, tunjukkan mereka bahwa mereka adalah milik Yesus sendiri. Ya, tunjukkan kepada mereka bahwa kita itu memiliki kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Buah roh kesabaran juga adalah di mana kita mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Tentunya kita percaya, kita memiliki iman. Di situ juga akan diuji apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh bersabar menanti janji Tuhan. Ingat ketika Abraham
menanti janji Tuhan. Dia terus berharap kepada Tuhan. Dia terus beriman kepada Tuhan. Karena iman dan pengharapan ini bagaikan apa? Bagaikan perahu dan dayung, ya. Perahu tidak memiliki dayung, tidak akan sampai kepada tujuan. Begitu juga dengan iman kita. Saat kita mengharapkan segala sesuatu, kita juga harus beriman. Sehingga tujuan itu kita akan terima, kita akan peroleh. Abraham, dia beriman, dia juga berpengharapan bahwa ia menjadi bapa dari segala orang beriman. Dia terima janji Allah itu ketika dia menerima berkat yang luar biasa. Diberikannya Ishak menjadi anaknya. Puji Tuhan, kalau kita mau menerima berkat Tuhan, janji Tuhan, mari milikilah kesabaran itu. Karena dalam kesabaran itu ada pengharapan, ada berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan orang-orang beriman kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hari-hari ini semakin diberkati oleh Tuhan, ya, semakin diberikan kuat kuasanya dari Tuhan Yesus. Terlebih saat ini kita yakin roh kesabaran itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami ingin memiliki buah roh kesabaran itu dalam kehidupan kami. Karena janji Tuhan ya dan amin. Di saat kami mempergunakan buah roh kesabaran itu, maka kasih kami semakin melimpah. Kasih kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau Tuhan Yesus. Ajarkanlah kami senantiasa untuk bersabar. Ajarkanlah kami senantiasa untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan Tuhan selalu menepati janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami. Dan kami yakini apa yang telah kami dengar saat ini Tuhan berkati. Firman Tuhan yang benar-benar akan menguatkan kehidupan kami. Di saat kami melangkah di dunia ini, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu sebentar akan menerima pelajaran demi pelajaran. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kepintaran, hikmat, akal budi dari surga. Sehingga mereka menerima pelajaran demi pelajaran dengan sukacita yang mereka akan terima daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati orang tua mereka, keluarga mereka, usaha, pekerjaan, bisnis, studi, pelayanan, bahkan keluarga yang ada. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan buat berhasil apapun yang mereka lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.